Hanya saja kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Genap setahun Zainab dan Abdul As ibnu Rabi kembali bersama. Wanita penyabar dan tegar itu kembali menghadap Sang Khalik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah Anda siapa suami dari Zainab? Mengapa dari kisah percintaan Zainab dengan suaminya, Abdul As ibnu Rabi, memberikan banyak pelajaran untuk kita semua? Nabi Muhammad SAW memiliki seorang putri bernama Zainab binti Muhammad. Ia merupakan putri sulung dari pernikahannya dengan Siti Khadijah. Zainab binti Muhammad merupakan salah satu tokoh dalam Islam. Sebagai anak yang paling besar, Zainab terbiasa membantu meringankan tugas ibunya dalam urusan rumah tangga hingga mengasuh adik-adiknya. Dari kebiasaan inilah Zainab belajar hidup dalam kesabaran dan keteguhan. Bahkan Fatimah yang merupakan putri bungsu dari Nabi Muhammad SAW menganggap bahwa Zainab seperti ibu kecilnya. Rupanya tak banyak yang tahu bahwa kisah cinta yang mengunggah hati dan memberikan banyak pelajaran juga bisa dipetik dari kisah percintaan Zainab dengan suaminya Abdul As ibnu Rabi, yang merupakan seorang pemuda Quraisy. Mereka mengalami cinta beda agama atau keyakinan. Zainab dan Abdul As ibnu Rabi memang hidup dalam keharmonisan. Pernikahan yang mereka jalani penuh dengan kebahagiaan. Namun perkawinan itu berlangsung sebelum turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Islam datang, Zainab pun tanpa ragu langsung beriman. Akan tetapi suaminya Abdul As ibnu Rabi enggan untuk meninggalkan agamanya. Tantangan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW semakin kuat. Sebagian orang Quraisy bahkan menghasut Abdul As ibnu Rabi untuk meninggalkan atau menceraikan Zainab. Namun karena cintanya kepada Zainab begitu besar, Abdul As ibnu Rabi dengan tegas mengatakan untuk tidak akan menceraikan istrinya itu dan tidak ingin menggantinya dengan wanita lain di dunia. Hingga pada akhirnya perang besar terjadi antara kaum muslimin dan musyrikin yang dikenal pada saat itu Perang Badar. Suami Zainab, Abdul As ibnu Rabi, tentu berada di barisan kaum musyrikin. Beruntungnya Perang Badar tersebut dimenangi oleh kaum muslimin. Zainab pun merasa senang akan kemenangan itu. Tetapi bagaimana dengan nasib suaminya? Abdul As ibnu Rabi dikabarkan telah menjadi tawanan kaum muslimin. Untuk membebaskan Abdul As ibnu Rabi, kaum muslimin meminta tebusan yang sangat mahal. Keluarga Abdul As ibnu Rabi yang kaya raya ingin menebusnya, tetapi Zainab ingin ia yang membayar tebusan itu untuk suaminya. Lalu diutuslah saudara laki-laki Abdul As ibnu Rabi ke Yasrib, kota di mana Abdul As ibnu Rabi ditawan. Sesampai di sana, ia menemui Rasulullah SAW dan memberikan seuntai kalung. Amr ibnu Rabi berkata, Zainab mengutusku untuk mengirimkan ini sebagai tebusan untuk suaminya. Melihat kalung yang sangat beliau kenal, Rasulullah SAW merasa tersentuh hatinya dan beliau berkata, maukah kalian membebaskan Abdul As ibnu Rabi untuknya, yaitu Zainab, dan mengembalikan tebusannya? Akhirnya para sahabat menyetujui. Rasulullah SAW membebaskan Abdul As ibnu Rabi dengan syarat harus melepaskan Zainab dan mengembalikannya kepada beliau. Abdul As ibnu Rabi pun menyetujui persyaratan tersebut. Ketika mengunjungi Zainab, Abdul As ibnu Rabi mengatakan apa yang menjadi kesepakatan antara dirinya dengan Nabi Muhammad SAW. Mendengarkan berita tersebut, Zainab sedih dan merasa berat untuk berpisah dengan suaminya. Tetapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya harus didahulukan dari segalanya, termasuk harus mengorbankan cinta dan perasaan.
Zainab dan Abdul As ibn Rabi akhirnya berpisah. Namun Zainab tetap berharap semoga Allah dapat mempertemukan mereka kembali. Setelah berpisah cukup lama, Zainab dan Abdul As ibn Rabi akhirnya bertemu kembali. Tak lama dari pertemuan tersebut, ketika Abdul As ibn Rabi dan sudah memberikan harta-harta yang diamanahkan kepadanya kepada pemiliknya, Abdul As ibn Rabi berkata, "Jika aku telah mengembalikan hak-hak kalian, maka sekarang aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk masuk Islam sewaktu bersama Muhammad di Madinah, kecuali aku takut kalian mengira bahwa aku ingin memakan harta kalian. Tetapi setelah aku mengembalikan harta itu kepada kalian, dan sekarang aku telah melepaskan tanggunganku, maka aku masuk Islam." Setelah itu ia kembali dan berkumpul kembali dengan Zainab. Di sana ia disambut dengan gembira oleh kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW pun mengembalikan Zainab kepadanya, dan mereka berkumpul dan bersatu kembali dalam kebahagiaan yang justru lebih baik dari sebelumnya. Sebab kali ini mereka dikumpulkan dalam agama tauhid. Hanya saja kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Genap setahun Zainab dan Abdul As ibn Rabi kembali bersama. Wanita penyabar dan tegar itu kembali menghadap sang Khalik. Zainab wafat di usia relatif muda, yaitu 30 tahun. Meski begitu, dewasanya sikap dan ketabahannya patut diteladani. Kepergian Zainab meninggalkan Abdul As ibn Rabi seorang diri. Sang ayah Nabi Muhammad SAW juga merasa kehilangan. Sangat sulit baginya untuk melepaskan kepergian putrinya itu, sama ketika ia sulit melepas kepergian Khadijah dan putri keduanya, Ruqayyah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia tidak pernah dilarang untuk mencintai. Namun ketika sudah waktunya untuk memilih antara cinta dan Allah, kita tidak akan punya jawaban lain selain untuk tetap setia kepada Zat yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim yang baik pasti akan menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di maghrigai teratas dalam hatinya. Kisah cinta Zainab dengan Abdul As ibn Rabi akan menjadi pembelajaran bagi kita semua.